Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Azara Lailatul Basir dengan NPM 1211251181 dari Konsentrasi Manajemen Kesehatan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Dr. Farida Yulianti, SESHMM, yaitu mengenai evaluasi manajemen stres kerja pada koasisten di staf saraf RSUD Ahmad Yani Metro periode Oktober sampai November 2025. Baik, yang pertama kita akan langsung masuk ke abstraknya terlebih dahulu ya. Jadi secara keseluruhan untuk presentasi kali ini yaitu membahas mengenai stres kerja, di mana stres kerja memang sering dialami oleh koasisten, terutama di staf saraf yang memang memiliki beban klinis dan akademik yang cukup tinggi. Nah, sehingga tujuan dari penulisan ataupun penelitian ini yaitu untuk menilai tingkat stres kerja serta efektivitas strategi manajemen stres, misalnya seperti dukungan supervisor, rotasi tugas, serta adanya pelatihan coping. Nah, metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif korelasi dengan 12 responden, dan hasil yang kita dapatkan yaitu mayoritas koasisten memang mengalami stres sedang hingga tinggi, sehingga dukungan supervisor serta rotasi tugas adalah manajemen yang paling berperan dalam menurunkan stres pada koasisten. Dan kesimpulan yang didapatkan dari evaluasi ini yaitu strategi manajemen stres memang berhubungan dengan tingkat stres dan hubungannya itu berhubungan negatif. Sehingga penerapan yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan koasisten. Baik, kita langsung masuk saja ke pendahuluan ke bab 1 yaitu ada latar belakang. Di mana yang melatar belakangi penulisan ini yaitu stres kerja ya, di mana memang stres kerja ini merupakan masalah yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia kesehatan pada nakes ya, terutama pada koasisten karena memang koasisten ini menghadapi tekanan dari tuntutan profesionalisme, dari beban kerja yang sangat tinggi, serta adanya ekspektasi pelayanan yang cepat dan tepat. Nah, stase saraf adalah salah satu stase yang paling menantang. Walaupun memang terbilang stase saraf ini adalah stase minor dan hanya dijalani selama 5 minggu, tetapi stase ini stase yang sangat berat, yang cukup menantang. Karena memang koasisten ini dituntut untuk menangani pasien dengan gangguan neurologis yang kompleks, sehingga harus memiliki kemampuan yang cepat dan tepat. Nah, kondisi klinis ini membutuhkan penelitian yang tinggi dan juga kemampuan diagnosis yang cepat maupun tepat. Nah, interaksi dari koasisten dengan pasien yang kritis serta jadwal kerja yang panjang dan juga padat dapat menyebabkan tekanan baik itu pada tekanan fisik ataupun psikologis yang signifikan. Nah, jika terjadinya tekanan ini tidak dikelola dengan baik, maka stres bisa berdampak pada penurunan konsentrasi, sehingga dapat menyebabkan kelelahan yang berlebihan, dan yang terburuk dapat meningkatkan resiko kesalahan klinis pada pasien. Nah, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya memang menunjukkan lebih dari 60% mahasiswa profesi dokter mengalami stres yang pada kategori sedang hingga berat selama praktik klinik. Nah, lingkungan klinik ataupun lingkungan kerja dengan beban pasien yang sangat tinggi seperti pada stase saraf ini sangat meningkatkan resiko untuk terjadinya stres kerja. Nah, manajemen stres kerja ini sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan serta kualitas pelayanan, termasuk adanya strategi seperti dukungan supervisor, rotasi tugas yang efektif, serta pembagian beban kerja yang optimal. Selain itu, dapat juga dibantu dengan pelatihan coping yang efektif. Nah, apa sih masalah dan urgensi sehingga kita menulis ataupun mati untuk kasus ini? Jadi, asisten ini memiliki peran ganda ya. Jadi, tidak hanya sebagai tenaga klinis yang membantu dalam pelayanan pasien, tetapi koasisten ini masih dalam kategori pelajar yaitu mahasiswa profesi, sehingga memang harus memenuhi tuntutan akademik juga. Nah, keduanya ini peran ini dapat memunculkan konflik, yaitu konflik peran dan juga meningkatkan tekanan psikologis ataupun mental. Pada observasi awal memang sudah menunjukkan bahwa
koasisten ini mengalami keluhan stres seperti adanya kelelahan, kesulitan untuk tidur karena jadwalnya memang sangat padat, adanya kecemasan yang berlebihan, serta adanya penurunan fokus saat praktik. Nah, hal ini bisa menjadi indikasi penting nih untuk perlunya evaluasi sistem manajemen stres yang diberikan oleh rumah sakit pendidikan. Evaluasi memang sangat diperlukan untuk memastikan pembinaan klinis berjalan dengan efektif dan optimal. Nah, hal ini juga sangat penting karena dapat mencegah dampak negatif stres terhadap performa belajar, performa hubungan tim, dan yang terpenting adalah demi keselamatan pasien. Nah, tujuan dari penulisan ini ada beberapa ya. Yang pertama, kita bertujuan untuk memahami konteks stres kerja pada koasisten khususnya di stase saraf. Selain itu, kita memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan alasan urgensi apa sih sehingga kita perlu evaluasi manajemen stres kerja serta dapat menjadi dasar argumentasi untuk dilakukan penelitian korelasional mengenai stres kerja dan strategi manajemennya. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka, di mana kita akan membahas beberapa hal. Nah, yang pertama ini ada konsep stres kerja terlebih dahulu. Kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu untuk masuk lebih dalam lagi. Nah, stres kerja ini sendiri adalah respon fisiologis dan psikologis ya, ketika seseorang itu mengalami tuntutan pekerjaan yang melebihi kemampuan ataupun kapasitasnya. Nah, pada nakes ataupun tenaga kesehatan ini, stres dapat muncul akibat beban kerja yang tinggi, konflik peran karena peran ganda tadi, interaksi dengan pasien yang kritis, serta tekanan waktu. Nah, apabila stres kerja yang dialami ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan penurunan performa, gangguan emosional, bahkan burnout. Ada beberapa teori dan juga model stres kerja. Yang pertama itu ada model job demand dan results dari Becker dan Demerotti di tahun 2017. Di mana job demands ini yang tercakup adalah beban kerja yang tinggi, tekanan waktu, dan juga adanya tanggung jawab yang sangat besar. Nah, sedangkan untuk job results ini adanya dukungan supervisor, rotasi tugas, dan juga lingkungan kerja yang positif. Nah, apabila job demands dan job resource ini tidak seimbang, maka dapat memicu stres dan juga kelelahan yang berlebihan. Selain itu ada juga teori dan model stres kerja dari transaksional model of stress dari Lazarus dan juga Folkman tahun 1984, di mana stres ini dapat dipengaruhi oleh persepsi individu masing-masing ya terhadap situasi ataupun lingkungan sekitarnya. Sehingga apabila tuntutan kerja ataupun tuntutan di lingkungannya melebihi kemampuan coping, maka dapat meningkatkan resiko stres. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor yang dapat mempengaruhi stres khususnya pada koasisten? Nah, yang pertama sudah jelas adanya beban kerja yang sangat berat, sehingga dapat mempengaruhi baik dari aspek fisik maupun mental koasisten tersebut. Nah, eh, hal ini bisa disebabkan salah satunya karena misalnya nih jumlah pasien neurologis yang banyak dan juga kasusnya yang kompleks sehingga dapat menuntut koasisten untuk melakukan beban kerja yang sangat berat. Selain itu, lingkungan kerja yang menekan, misalnya adanya kebisingan ruang perawat, lalu kondisi pasien yang kritis, serta adanya tekanan supervisor sehingga eh, dapat memicu stres kerja yang bertambah berat. Lalu adanya kekurangan pada dukungan sosial, baik itu dukungan dari rekan kerja, dari supervisor, bahkan dari keluarga. Kurangnya dukungan sosial ini secara tidak langsung bisa meningkatkan risiko stres juga. Nah, tadi kita juga sudah sempat menyinggung bahwa memang koasisten ini tidak hanya berperan sebagai uh, klinis ya, tenaga klinis yang membantu untuk pelayanan pasien, tetapi juga masih termasuk mahasiswa profesi, sehingga memang ada beban akademik. Nah, beban akademik ini seperti adanya tenggat waktu untuk laporan kasus ataupun case report, banyaknya ujian dalam satu stase, adanya tuntutan untuk presentasi kasus ataupun tugas, dan keharusan memahami dasar-dasar materi untuk khususnya ya untuk materi neurologi untuk asisten di stase saraf ini. Nah, hal ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap stres ya, khususnya stres pada asisten di stase saraf. Nah, untuk dampak stres kerja ini sebenarnya apa aja sih?
aspek yang bisa terdampak pada seseorang gitu ya. Nah, jadi aspeknya ini tidak hanya satu aspek saja, tetapi ada beberapa aspek nih yang bisa terpengaruh. Yang pertama itu yang sangat terlihat tentu saja dari aspek fisik ya. Biasanya memang sangat terlihat kelelahan yang sangat berlebihan, lalu adanya gangguan tidur karena memang jadwal yang sangat padat, bahkan terkadang itu jadwalnya itu tidak menentu jamnya. Kadang ada yang pagi, kadang tengah malam, sehingga dapat mengganggu pola tidur. Nah, dari kelelahan dan pola tidur ini dapat menyebabkan sakit kepala, bahkan kadang sakit kepalanya itu sangat berlebihan ya, karena memang istirahat yang kurang, bahkan untuk makan saja terkadang itu jadwalnya itu tidak konsisten sehingga dapat mempengaruhi kesehatan seperti itu. Lalu yang selanjutnya juga dapat mempengaruhi aspek psikologis. Karena adanya tekanan tadi dapat meningkatkan kecemasan yang berlebihan. Lalu karena kelelahan yang berlebihan juga dapat meningkatkan penurunan motivasi sehingga secara tidak langsung dapat menyebabkan kesulitan konsentrasi. Nah, adanya dampak dari aspek psikologis dan fisik tadi secara tidak langsung ini dapat menyebabkan dampak pada profesionalan. Nah, jadi profesionalitasnya juga secara tidak langsung dapat terdampak. Nah, salah satunya yaitu adanya risiko kesalahan medis yang hal ini sangat-sangat penting ya. Serta dapat juga terjadi penurunan empati sehingga dalam melayani pasien itu menjadi kurang optimal. Selain itu juga dapat menyebabkan kelambatan dalam mengambil keputusan. Sedangkan pada kasus neurologis ini, untuk keputusan diagnosis ataupun tata laksana ini harus dilakukan secara cepat dan tepat. Sehingga untuk dampak keprofesionalitasan ini sangat berpengaruh ya, sangat penting untuk diatasi. Nah, selain itu, dampak yang dapat terjadi juga dapat menyebabkan burnout karena kelelahan emosional tadi, sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan. Seperti itu. Burnout juga ini juga dapat disebabkan karena stres yang tidak dikelola dengan baik ya. Jadi, stres yang terus-menerus tidak dikelola dengan baik dan ditambah lagi dengan tekanan dan juga beban yang ditimpa terus-menerus dapat menyebabkan burnout. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih yang bisa dilakukan untuk memanajemen stres kerja yang dialami oleh koasisten? Nah, jadi untuk manajemennya ini tidak hanya bisa dilakukan dengan satu cara ya. Jadi ada beberapa pendekatan yang memang bisa dilakukan. Salah satunya itu yang pertama ada pendekatan organisasi. Nah, supervisor yang efektif, selalu pembagian beban kerja yang optimal, yang adil, rotasi tugas yang sesuai, yang efektif, serta lingkungan kerja yang suportif dapat membantu memanajemen stres kerja seperti itu. Lalu ada juga pendekatan individu dari dirinya sendiri dapat menggunakan strategi coping, misalnya nih, seperti melakukan relaksasi saat sudah mulai terasa stres, terasa banyak tekanan, lalu dengan manajemen waktu dengan baik, sehingga tidak menumpuk tugas secara terus-menerus, sehingga tekanan itu dapat berkurang secara tidak langsung, serta selalu berpikir positif dan mindfulness, karena memang untuk stres ini secara tidak langsung mindset ini sangat berpengaruh ya. Nah, untuk manajemen stres kerja ini memang yang terbukti paling efektif itu yang pertama itu ada dukungan dari supervisornya. Nah, dukungan supervisor ini dapat membantu ke asisten untuk menghadapi tekanan klinis dan juga secara tidak langsung bisa meningkatkan rasa percaya diri pada koasisten. Jadi saat koasisten ini sudah kelelahan, sudah ngedown seperti itu dengan adanya dukungan dari supervisor, dari konsulennya langsung itu bisa meningkatkan kepercayaan diri sehingga lebih bersemangat sehingga stres kerja itu secara tidak langsung sedikit demi sedikit dapat diatasi. Nah, lalu apa sih implikasinya bagi rumah sakit pendidikan tersebut? Jadi rumah sakit ini memang harus membangun program manajemen stres yang sistematis. Diperlukan supervisor yang aktif serta komunikasi yang terbuka. Serta bisa juga dilakukan pelatihan coping dan juga monitoring stres secara berkala bagi koasisten. Nah, kebijakan yang mendukung ini akan meningkatkan kesejahteraan bagi koasisten. Nah, koasisten yang minim mengalami stres kerja ini secara tidak langsung akan berdampak positif sebenarnya bagi rumah sakit itu sendiri. Karena secara tidak langsung kualitas pelayanan pasien yang diberikan oleh koasisten akan lebih optimal. Sehingga memang harus dipertimbangkan kembali ya untuk manajemen yang dilaksanakan oleh rumah sakit. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian nih. Tadi sudah sempat disinggung sedikit di awal ya, metode yang kita gunakan yaitu kuantitatif deskriptif korelasi dengan pendekatan cross-seksional. Sampel yang digunakan yaitu 12 koasisten di stase saraf, yaitu dengan menggunakan total sampling. Instrumennya yaitu kuesioner tingkat stres dan juga strategi manajemen stres. Untuk analisisnya yaitu menggunakan analisis deskriptif, korelasi Pearson, dan regresi sederhana. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan nih, dari koasisten di stase saraf sebanyak 12 orang, karakteristik respondennya ya, usia rata-ratanya di sekitar 22 tahun yang didominasi oleh jenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 75%. Lama stasenya yaitu selama 5 minggu, dan pola jaganya itu ada 2 orang shift malam tiap 3 hari, lalu 10 orang untuk rotasi di pagi, siang, sore, dan juga ada di poli ya untuk pagi harinya. Nah, untuk tingkat stres rata-rata ini mendapatkan nilai atau skor 22,1 sehingga masuk ke dalam kategori stres sedang hingga tinggi. Nah, untuk rinciannya nih 58,3% yaitu mengalami stres sedang, 25% stres tinggi dan sisanya 16,7% mengalami stres rendah. Sehingga strategi manajemen stres yang dapat dilakukan tadi ada beberapa hal ya, ada dukungan supervisor, rotasi tugas, dan juga pelatihan coping. Nah, dari hasil yang dilakukan ini, skor tertinggi yang utama yang dapat mengatasi manajemen stres yang itu memang dari dukungan supervisor. Untuk skornya itu 3,8, disusul dengan rotasi tugas yang efektif 3,5, dan juga yang terakhir yang skor terendah yaitu adanya pelatihan coping sebesar 2,9. Nah, korelasinya apa sih yang didapatkan? Jadi, memang terdapat hubungan negatif yang signifikan ya antara strategi manajemen stres dengan tingkat stres. Untuk p-value-nya didapatkan 0,4, sehingga strategi menjelaskan 27% variasi stres. Nah, kita lanjut ke pembahasan nih, di mana mayoritas koasisten yang tadi kita dapatkan memang mengalami stres kerja di kategori sedang hingga tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang beban klinis dan akademik di stase saraf ini memberikan tekanan yang cukup signifikan. Kompleksitas kasus neurologis yang memang cukup rumit, tuntutan ketelitian yang tinggi, serta interaksi dengan pasien yang kritis bisa menjadi faktor utama meningkatkan stres pada koasisten di stase saraf. Nah, adanya dukungan supervisor bisa muncul sebagai strategi yang paling efektif untuk mengatasi stres tersebut. Karena bimbingan yang dilakukan secara langsung, arahan klinis dari supervisor, serta kesempatan berdiskusi, bertukar pikiran dapat mengurangi kecemasan, dapat membuka pikiran, dapat membantu untuk mengatasi masalah-masalah yang memang mungkin misalnya dari konsistennya belum terlalu memahami materi, bingung untuk cara menghadapi pasien kritis. Nah, ini bisa membantu koasisten dalam mengatasi stresnya, sehingga secara tidak langsung ini juga bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri dari koasisten untuk menghadapi pasien-pasien ataupun dalam melayani dan juga menjalani stase saraf ini. Seperti itu. Nah, rotasi tugas juga tadi memberikan dampak yang cukup signifikan ya. Dapat memberikan dampak positif karena memang variasi aktivitas klinis ini dapat mengurangi kejenuhan. Jadi kan ada beberapa tugas tadi ya, ada yang jaga pagi, siang, sore, malam, ada yang di poli. Nah, jadi jika satu orang hanya menjalani tugas, misal satu orang si A nih hanya menjalani di stase pagi saja, lalu yang lainnya hanya di poli saja, itu dapat meningkatkan kejenuhan. Nah, kejenuhan itu dapat secara tidak langsung meningkatkan resiko dari stres kerja yang dialami. Nah, dengan adanya rotasi tugas yang bervariasi yang dilakukan secara adil bisa menghindari kegiatan yang monoton dan juga dapat membantu ke asisten beradaptasi nih dengan berbagai kondisi pasien. Karena memang biasanya kalau di poli itu biasanya kondisi pasiennya lebih baik daripada yang di bangsal ataupun dirawat inap. Biasanya lebih kritis. Nah, ini juga secara tidak langsung dapat membantu untuk asisten beradaptasi dengan kondisi pasien yang bermacam-macam. Selain itu, hal ini juga bisa mendukung fleksibilitas kerja dan juga menurunkan kelelahan mental. Nah, selanjutnya pelatihan coping memang masih kurang optimal ya
skor terendah yang kita dapatkan tadi dibandingkan strategi lain, walaupun sebenarnya kemampuan coping ini sangat dibutuhkan untuk mengontrol emosi, untuk mengatur waktu, untuk manajemen waktu dari koasisten tersebut, serta menghadapi tekanan. Nah, minimnya pelatihan juga bisa membuat koasisten kurang memiliki keterampilan yang adaptif, sehingga pelatihan coping ini mungkin masih kurang optimal untuk dilakukan, walaupun sebenarnya tidak kalah penting ya untuk diterapkan pada koasisten untuk manajemen stres yang dialami. Nah, analisis korelasinya menunjukkan hubungan negatifnya signifikan dari p-value yang didapatkan tadi. Artinya apa? Artinya semakin baik strategi manajemen stres yang diterapkan, maka semakin rendah juga tingkat stres koasisten yang dialami oleh mereka. Seperti itu. Walaupun demikian, hanya 27% stres yang dijelaskan oleh strategi ini. Hal ini menunjukkan bahwa memang stres kerja bersifat multifaktorial dan dipengaruhi faktor lain. Jadi tidak hanya dipengaruhi satu faktor saja, tapi juga faktor lain, misalnya kapasitas individu, karena memang setiap individu atau setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Lalu kondisi fisik ataupun kesehatan seseorang tentunya berbeda. Ada yang memang kondisi fisiknya lebih kuat, ada juga yang memang mungkin memiliki penyakit bawaan sehingga kondisi fisiknya gampang melemah, gampang sakit seperti itu. Lalu perbedaan dukungan keluarga, pola tidur, serta kebijakan kerja di rumah sakit dapat menjadi faktor juga yang mempengaruhi stres kerja pada koasisten. Nah, dari temuan ini menegaskan bahwa memang intervensi manajemen stres harus bersifat komprehensif. Tidak hanya fokus pada satu strategi saja, tetapi juga harus mencakup strategi yang lain agar lebih optimal terrealisasinya. Nah, tadi telah disebutkan ada beberapa aspek seperti aspek organisasi, aspek individu, dan juga lingkungan kerja yang suportif untuk benar-benar dapat menurunkan tingkat stres pada koasisten. Nah, jadi dari evaluasi manajemen stres kerja pada koasisten di stasiun saraf ini, kesimpulan yang bisa kita tarik atau kita dapatkan yaitu koasisten status saraf memang mengalami stres kerja yang cukup tinggi ya. Tadi masuk ke kategori sedang hingga tinggi. Sehingga stres manajemen, mohon maaf untuk strategi manajemen stres ini berhubungan sekali dengan tingkat stres. Dan hubungan yang dimiliki itu negatif dengan p-value yang kita dapatkan tadi yaitu 0,04. Nah, untuk manajemen kerja yang dapat dilakukan yaitu dukungan supervisor dan rotasi tugas. Tadi strategi yang paling efektif ya untuk strategi alternatif lainnya dapat dilakukan pelatihan coping yang sebenarnya tidak kalah penting juga untuk dilakukan. Mungkin untuk pelatihannya bisa ditingkatkan sehingga bisa menjadi manajemen juga untuk stres kerja yang dialami koasisten seperti itu. Jadi untuk manajemennya tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Baik, mungkin demikian yang bisa saya presentasikan mengenai tugas kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekeliruan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada presentasi kali ini. Untuk saran serta dukungan yang membangun ataupun kritik yang membangun sangat terbuka agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.